Saya ngerasa itu hukuman dari Allah. Saya dapat kista dan miom, bahkan dokter itu sudah vonis saya nggak akan bisa punya anak. Makanya saya cerita ke cowok ini, ternyata dia bilang, ya udah nggak usah pikirin begitu, kita nikah yuk. Nggak tahu kenapa saat itu saya langsung bilang sama ayah saya bilang, Pak, ada yang ngajakin nikah gimana? Kata bapak, orang seberang ya. Iya, ya udah kamu sholat istighfar. Saya jalanin sholat istighfar. Ternyata memang yang ditunjukin saya harus nikah sama yang orang seberang ini. Oh, ya udah akhirnya saya nikah pertengahan 2004. Saya nikah, terus saya pindah ke daerah ngikut suami. Di situ ayah saya juga nggak bisa datang karena kebetulan saya nikahnya di daerah, Pak. Terus saya diwalikan karena ayah saya saat itu sedang sakit. Awal pernikahan, seminggu pernikahan itu saya ngerasa ada keanehan, ada yang selalu disembunyikan sama suami saya. Ternyata suami saya itu suka mabuk. Itu yang awalnya saya nggak tahu. Yang saya cuma tahu gini, kalau pulang kerja, dia memang kerja di hotel. Dia kalau pulang selalu matanya merah. Saya tanya, kenapa Mas? Enggak, tadi kelilipan, selalu begitu. Terus saya merasa kalau tiba-tiba dia diam terus tangannya bergetar, Pak Ustaz. Saya bilang, udah gitu dia pergi ganti baju mau kemana? Enggak, sebentar mau keluar. Lama-lama saya nemuin ada berapa minuman, ada obat-obatan di kantong bajunya. Saya jadi mikir, kenapa saya dapat suami yang seperti ini? Saya mikirnya gitu. Tapi saya cerita sama ayah saya bilang, Pak, gimana? Ya udah, itu di jalan kamu, tapi kamu jalanin. Insya Allah kau kuat, itu yang ayah saya bilang. Akhirnya saya jalanin terus. Sampai saat itu saya benar-benar marah, saya nggak terima. Kok uang dihabis-habisin juga begitu. Akhirnya saya tanya, kenapa uang ini dia bisa habisin? Dia marah, dia nggak terima, saya dipukul. Saya dipukul sampai kena ke tembok, terus saya lari ke mertua. Mertua saya bilang, sabar ya, kata gitu. Emang anaknya begitu, ya Allah kenapa kayak gini, Bu? Saya nggak nyangka, oh jadinya kayak gini. Udah sabar, ini cobaan. Bertahun-tahun saya sabar, sampai akhirnya saya hamil anak pertama, begitu juga. Jadi dia kalau nggak dapetin minuman itu, dia marah, kasar. Kalau saya tanya baik, marahnya tuh main tangan. Bahkan saya, karena saya hamil 3 kali pulang perlu saya kena tendang. Sekarang Ibu sudah sempat hamil, tapi di tengah saat kehamilan itu setiap hamil dia selalu tetap berlaku kasar sama iya, ibu. iya. Ya Allah, ini suami harusnya udah tahu kondisi ibu yang tadi di awal dibilang nggak bisa hamil, tapi ternyata dikarunia anak, harusnya sudah bisa mengubah. Mestinya bersyukur. Iya. Mestinya dia menerima ini sebagai tanda kebahagiaan. Tapi ya, ini Ibu luar biasa, Mas Farid. Iya. Jadi ini kita kayak menyaksikan sinetron dalam bentuk cerita tutur, luar biasa. Saya melihat, teringat salah satu firman Allah di sini. Kuasa antak syai'an bahwa harulaku. Kuasa antak hidu syai'an bahwa syarulaku. Bisa jadi sesuatu yang kamu hindari itu membawa kebaikan. Tapi bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu justru membawa keburukan. Ibu Suci ini dari awal bayangin pacaran kita semua. Ini adalah sesuatu yang dia bayangin indah, baik. Tapi ternyata menghadapi hambatan. Ketemu orang yang dikagumi, dicintai lagi, ternyata membawa bencana yang lebih besar, bawa keburukan yang lebih besar. Gitu. Ketemu lagi yang ketiga jodoh yang sudah diistimewa dengan segala pertimbangan, dengan segala kelakuan. Ternyata ini membawa keburukan, membawa ketidakbaikan, padahal sudah bilang. Nah, saya berharap ini kan melihat sikap suami, melihat kelakuan suami yang seperti itu. Tapi ini sudah menjadi pilihan. Ini sudah menjadi ketetapan ibu untuk melakukan itu. Maka ini bisa kita balik lagi. Wa asa ampak syai'an. Bisa jadi kebaikan suami yang membawa
sikap-sikapnya tidak disukai. Tapi itu sudah menjadi pilihan. Mudah-mudahan itu kebaikan bagi kita. Ibu Suci pernah nggak sih ngelawan? Bukan ngelawan sih, maksud saya setidaknya nanya kenapa melakukan itu ke saya gitu, ke suami. Saya pernah nanya, bahkan kalau saya selalu diajarkan almarhum kalau kamu nggak salah bela diri sendiri. Saya pernah bela diri saya sendiri, tapi malah perlakuan yang tambah kasar yang saya terima Pak Ustadz. Saya ngerasa ya udah lebih baik saya diam. Itu yang saya diam. Tapi klimaksnya saya lama-lama saya nggak punya teman curhat, nggak punya. Akhirnya saya cerita ke teman SMA, tapi itu pun cerita ke teman SMA yang tidak hanya satu orang, kita beramai-ramai sampai teman. Ya udah, kenapa nggak diselesain aja? Punya suami kayak gitu buat apa juga? Ya. Tapi yang saya berpikir gini, kasihan psikisnya anak-anak, kasihan anak-anak. Nanti kan lihat kok bapaknya seperti ini, saya jalani terus. Saya berusaha bertahan sampai terakhir itu. Sebelum ayah saya bapak, saya pernah bilang 2009, kalau kamu gak kuat, lepasin, jangan kamu paksain diri. Nah itu kejadian 2 tahun lalu. Saya sudah benar-benar gak kuat karena suami saya sempat mukul saya, dan bagi saya udah keterlaluan, dan akhirnya saya jadi dendam. Saya bilang, saya bisa berdiri tanpa lu. Saya bilang gitu. Saya minta cerai. Saya bilang, ya udah kita cerai. Tapi setelah bilang ya udah kita cerai itu, dia sampai mencekik saya. Itu kejadiannya gara-gara saya melihat WA-nya suami. Ada WA dengan perempuan lain. Sampai saya nekat namun perempuan itu ada urusan apa. Malah perempuan itu cuma bilang, laki gue lebih kaya dari suami lu, Mbak. Gak usah takut, gue gak akan ambil suami. Kalau bilang begitu. Tapi kenapa sampai detik ini masih terus Berhubungan mereka. ya, dan yang parahnya masalah perselingkuhan suami ini diketahui sama anak saya yang paling besar. Jadi awal anak saya duluan yang baca. Anak saya sering baca WA bapaknya, mainan handphone ya, otomatis baca. Ma, ini perempuan siapa? Anak saya sampai bilang, jangan sampai ya Ma, kejadian kayak teman kakak. Kakak sering terima curhat dari teman, papanya punya istri lagi. Kakak gak mau kayak gitu. Saya bilang, insya Allah enggak ya Kak, biar gimana Mama bertahan. Tapi ngeliat saya pernah dicekik. Kamu lagi ngapain, Dek? Lagi ngegambar, Pak. Pintar ya, sudah bisa gambar kamu. Lagi ngapain kalian? Aku lagi nggambar rumah, Ma. Iya, pintar tuh gambarnya si Dede. Bentar ya, aku mau ke belakang dulu. Apa? Kakak lagi nggambar rumah. Oh, Dek, udah gambarnya. Mas, siapa Bunga? Kok WA-nya pakai sayang-sayangan gini? Apa sih kamu? Dia tuh bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa kok WA-nya pakai sayang-sayangan gini. Dia selingkuhan kamu kan? Bukan, kalau aku bilang bukan ya bukan. Sini HP-nya, sini. Sini. Ingat, kalau kamu berani cek handphone saya lagi, saya bunuh kamu. Bunuh aja aku sekalian, Mas! Bunuh! Biar kamu puas daripada kamu selingkuh terus! Alah! Risik kamu berdua. Kamu harus keluar dari kamu. Tengah malam, anak-anak saya bilang, paling kecil, sabar, Mas, sabar itu, Mas. Sebaru 7 tahun, Bos, kamu minta nggak usah dilawat, Papa biarin aja. Udah sekarang Mama nggak usah pikirin Papa, yang penting kita hidup bertiga aja. Saya bilang, udah sih, Dek. Ini disaksikan anak-anaknya nih Pak Ustadz, suami dia. Ini kan saya miris sebenarnya. Ini menjadi pendidikan yang tidak baik. Iya. Karena secara emosional, sikap-sikap seperti ini akan mempengaruhi psikologis anak. Sehingga akan memberikan dampak terhadap cara pandang, penilaian anak-anak terhadap ayah, terhadap laki-laki yang bisa menimbulkan trauma psikologis maupun trauma sosiologis bagi anak-anak.
Karena masalah KDRT ini, anu loh Mas Farid, ini tidak hanya hukum akhirat, hukum dunia juga ada hukumnya. Ini Undang-Undang nomor 23 tahun 24 kalau nggak salah. Itu bicara soal penghentian terhadap KDRT itu. Ini kalau ibu melaporkan peristiwa ini ke aparat dengan bukti saksi yang cukup, ini si suami bisa ditindak. Bisa ditindak segera. Bisa ditindak secara hukum positif, gitu. Apalagi hukum akhirat, hukum agama. Nah, maka ibu saya sarankan pertama perkuat dzikir untuk memperkuat hati. Anak ibu yang sudah dewasa, yang sudah bisa diajak ngomong baik-baik untuk menghadapi persoalan. Apalagi tadi sudah terlontar, sudahlah nggak usah mikir bapak, kita hidup bertiga saja. Gitu. Apalagi kalau dilihat dari sejarah kronologi kehidupan ibu ini kan sangat mandiri banget. Iya. Ibu ini Luar orang biasa. yang sangat tegar, mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya secara pribadi. Itu ya. Supaya ibu nanti bebannya tidak bertambah. Mikir suami, kemudian emosional terkuras, material terkuras. Padahal ibu harus sustain. Ibu harus punya tanggung jawab membesarkan, mendidik, dan mengarahkan anak-anak ini masa depan. Meskipun itu sebetulnya tanggung jawab suami ya, tapi kan ternyata nggak bisa dianggap. Jadi ibu, saya ikut prihatin dan ikut berdoa. Mudah-mudahan ini segera jalan keluar, ibu pernah menikmati kebahagiaan itu dari seluruh proses panjang. Yakinlah kesabaran ibu akan berbuah indah pada waktunya. Saya nggak tahu, mungkin keindahan itu akan berbentuk. Mudah-mudahan sang suami sadar, sang suami bisa balik, sehingga menyadari kesalahan, menyadari tugas dan tanggung jawab, sehingga kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, terakhir Ustaz, kira-kira doa dan amalan apa yang Ibu Suci harus lakukan? Karena kalau menurut saya tujuan utama Ibu Suci sebaiknya curhat ke Allah. Ya. Karena tadi cerita banyak curhat ke teman-temannya, utamakan ke Allah. Jadi apa yang harus Ibu Suci dalam waktu dekat ini lakukan? Saya ingin Ibu Suci ya, itu ada sholawat. Ya, sholawat ini sebetulnya digunakan untuk menghadapi orang yang bersikap bodoh. Ya, namanya sholawat asli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sholawat mohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad, melalui syafaat Nabi Muhammad, supaya kita dikeluarkan dari orang-orang yang boleh, orang-orang yang boleh disibukkan dengan urusan sendiri aja, gitu ya, sehingga kita diselamatkan dari kesibukan orang. Nah, mudah-mudahan sholawat itu bisa keluar dari kendaliman yang dilakukan oleh siapapun, termasuk manusia. Dan mudah-mudahan sholawat itu sadar atas segala keboliman kesalahan, sehingga bisa kembali melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang suami pada ibu dan anak. Baik, terima kasih Ustaz Sastro atas semua nasihatnya buat Ibu Suci. Kita berdoa, sama-sama berdoa mudah-mudahan semua permasalahan Ibu Suci bisa segera teratasi dan sesuai dengan menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan impian kita masing-masing. Suci, terima kasih sekali lagi, dan ini mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran penting.